Saya yakin kalian yang udah ngeklik video ini pasti ingin sukses kan? Dan kalian pasti masih bertanya-tanya, gimana sih caranya jadi sukses? Gimana sih caranya jadi orang kaya? Dan bagaimana caranya jadi orang yang berkelimpahan? Sebenarnya itu pertanyaan yang kurang benar. Pertanyaan yang lebih benar yaitu bukan gimana caranya jadi sukses, tapi apa harga yang akan kamu bayar buat bisa jadi sukses. Itu baru pertanyaan yang benar. Kenapa? Karena saya sangat percaya bahwa sukses itu berbanding lurus dengan apa pengorbanan yang kamu udah keluarkan selama hidup. Dan kalau kamu belum dapat kesuksesan itu, ya berarti pengorbananmu itu belum cukup besar. Tapi kalau kamu udah dapat kesuksesan yang besar, pasti pengorbanannya sudah pasti sangat besar. Nah, kenapa? Mungkin setiap hari kamu cuma nonton drama atau sambil main game gak jelas, maka tentu gak ada pengorbanannya itu. Sekarang saya mau kasih tahu sebuah gambaran untuk jadi sukses. Memang betul, enggak untuk semua orang, dan pengorbanannya itu luar biasa. Dan kadang orang yang meremehkan kita itu bukanlah orang yang terjauh dari kita, bahkan orang yang paling dekat dari kita. Contohnya keluarga kita. Dan mungkin kalian juga pasti banyak yang ngerasa seperti itu. Kalian bahkan mau bantuin orang tua kalian, bantuin ibu kalian dalam usahanya, tapi kalian dianggap nggak punya kapasitas. Bahkan kalian diketawain ketika kalian mau coba sesuatu yang baru. Intinya nggak didukung. Dan ada suatu quote yang saya pernah dapat dulu seperti ini. Kalau kamu belum bunuh ayahmu sendiri, kamu belum jadi seorang laki-laki. Artinya apa? Bukan artinya kamu bunuh terus kamu tusuk ya. Bukan seperti itu. Tapi arti bunuh di sini itu, kamu udah nggak sama sekali ambil uang dari bapakmu. Dan kamu udah bisa penghasilan sendiri. Dan kamu tidak bergantung pada ayahmu. Itu yang disebut laki-laki. Tapi lucunya, kadang orang yang narik kamu turun itu justru orang-orang terdekat, seperti temanmu sendiri, atau pacarmu sendiri, bahkan orang tuamu sendiri. Dan itu sangat berpengaruh untuk kita yang sedang berproses menjadi lebih baik. Dan itu yang harus kita hindari. Kalau sulit itu pasti, yaitu pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan di sini saya bukan untuk mengajari, tapi saya share dan ngasih saran untuk kalian. Kalau misalnya kalian dengerin orang itu yang ngomong dari A sampai Z tentang cara sukses gimana, cara ini begini, caranya simple, kalian filter semua itu. Cuman satu, apakah hidup yang dia punya adalah hidup yang kamu mau? Jadi, kalau kalian lihat hidup orang itu yang nggak kalian mau, ya jangan terlalu dengerin orang itu. Jangan dijadikan patokan dalam hidupmu. Mending cari mentor yang lain yang lebih kompeten dan kehidupannya sesuai dengan hidup yang kamu mau. Misalnya orang tuamu nyuruh kamu untuk kuliah dan nanti biar bisa jadi PNS. Misalnya ya, itu yang gak salah teman-teman. Menurut mereka sayang sama kalian. Dan menurut mereka, itu yang terbaik. Tapi yang terbaik menurut mereka, itu bukan berarti yang terbaik menurut kalian. Dan yang tahu yang terbaik untuk kalian hanya diri kalian sendiri sebenarnya. Yang nentuin masa depan kalian, itu ya kalian sendiri seharusnya. Jadi perlu untuk memfilter, apakah hidup dia sesuai dengan hidup yang kalian mau. Kalau emang iya, dengerin. Kalau tidak, ya jangan dengerin. Dan untuk sampai sebuah kesuksesan, ya selalu ada tembok, selalu ada penghalang. Nah, tembok itu bisa berubah banyak. Bisa berubah orang tua, orang-orang terdekat, teman-teman kalian yang suka ngata-ngatain kalian, atau bahkan pacar kalian yang narik-narik kalian turun. Dan tembok ini akan selalu ada untuk kamu yang sedang proses mencapai tujuanmu. Saya kasih ilustrasi begini. Coba bayangkan ada dua versi dalam dirimu. Versi pertama itu versi dirimu yang sekarang. Dan versi yang kedua itu versi diri kalian yang sudah sukses. Dan itu ada di balik tembok. Nah, fungsinya tembok ini dia bikin sama kehidupan itu buat apa? Bukan buat kalian tetap stay, tapi fungsi adanya tembok besar ini yaitu untuk melihat
Dia mau melihat kamu dengan mencapai hidupmu itu dengan seberapa keras. Seberapa keras kalian mau tujuan itu, seberapa gila kalian mau tabrak tembok itu, dan seberapa kalian enggak pernah nyerah untuk runtuhin tembok itu. Tapi bukan seberapa pintar dirimu. Karena apa? Karena banyak banget orang pintar yang hidupnya miskin dan gak jadi apa-apa. Jadi tembok itu bukan seberapa pintar dirimu, kapasitasmu sebesar apa, tapi dia mau nguji hatimu, itu isinya apa. Kamu berani nabrak tembok itu walaupun tulangmu patah semua, dan sampai berdarah-darah pun kamu masih mampu dan bisa lakukan semuanya. Kalau nggak bisa, ya jangan harap kamu mau sukses sesuai apa yang kamu harapkan. Saya bilang, sukses besar selalu butuh pengorbanan yang besar. Itu inti topik dari pembahasan kali ini. Jadi pengorbananmu mau sejauh apa untuk dari bikin good ke great? Dan saya kasih contoh ilustrasi lagi. Misal kalau kamu mau nge-gym atau mau latihan otot, kamu harus hancurin otot itu dulu untuk bikin otot itu lebih berkembang. Dan sama seperti mental itu bisa dilatih. Dan kamu harus hancurin mentalmu itu dulu. Karena mental itu sama kayak otot, harus dirusak dulu baru bisa membentuk otot. Dan kalau kita bicara soal mindset, itu penting banget. Misal, kalian baru bangun pagi, jangan baru bangun langsung sosmed, langsung lihat hal-hal yang gak penting, yang akhirnya membuat kamu bangun pagi itu percuma. Sebaiknya, ketika kamu udah bangun pagi, kamu rencanain, kamu list apa aja pekerjaan yang harus kamu lakukan. Dan lakukan rencana-rencana itu dengan cepat dan tepat waktu. Supaya apa? Supaya kamu bisa spend waktu lebih banyak, dan makin banyak yang bisa kamu lakukan, biar waktumu gak terbuang sia-sia. Dan nyambung sama pengorbanan tadi, sebesar apa pengorbanan waktumu untuk hal-hal yang membangun dirimu? Korbanin waktumu itu untuk yang produktif. Jangan korbankan waktumu hanya ngelakuin hal-hal yang gak ada gunanya. Kamu bakal rugi sendiri. Terus kamu gak jadi apa-apa dalam hidupmu. Kalau kamu gak mau seperti itu, kamu harus berubah cara pikir. Jadi banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi di sini saya ingin bilang ke teman-teman, apakah benar sukses itu adalah jalan yang kalian mau tempuh? Siap atau enggak kalian untuk korbanin semuanya? Siap atau enggak untuk ambil resiko yang gila? Dan siap apa enggak untuk tabrak temboknya atau robohin temboknya? Kalau kamu siap, kamu ikutin perjalananmu. Nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata mundur, mau sampai titik darah penghabisan, atau sekalian jadi pecundang saja dalam hidupmu. Semua pilihan ada di tanganmu. Kamu mau jadi orang kebanyakan, atau kamu mau jadi orang hidup ini yang punya pemikiran sendiri, punya pemikiran independen, itu pilihan di tanganmu. Oke, sekian pembahasan dari Otak Oriental. Jika kalian ada pembahasan yang ingin saya bahas, silakan komen di komentar. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.